Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Robi Subarka dari Program Studi Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi semester 6. Jadi di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Peran Penting Permainan Tradisional dalam Pembelajaran Penjaskes di SDN 2 Perancak. Kita masuk pada pendahuluan. Jadi latar belakang penelitian ini didasarkan pada pentingnya pendekatan pembelajaran yang holistik dalam pendidikan jasmani bagi anak usia sekolah dasar. Anak-anak pada tahap ini memerlukan rangsangan yang mencakup aspek fisik, sosial, kognitif yang mendukung perkembangan mereka. Permainan tradisional memiliki karakteristik yang dapat memenuhi kebutuhan tersebut, seperti pengembangan motorik kasar, motorik halus, serta membangun interaksi sosial antar anak. Rumusan masalah: bagaimana peran permainan tradisional dalam meningkatkan efektivitas pembelajaran pendidikan jasmani dan kesehatan penjas di SDN Perancak 2. Tujuan penelitian adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisis peran penting permainan tradisional dalam pembelajaran penjaskes di SDN Perancak 2 serta mengeksplorasi dampaknya terhadap perkembangan motorik, sosial, dan emosional siswa. Peran pendidikan jasmani dalam pengembangan anak. Jadi penjaskes itu memiliki peran krusial dalam pengembangan anak, baik secara fisik, yang jelas secara fisik maupun secara mental. Integrasi permainan tradisional dalam penjaskes dapat memperkaya pengalaman belajar siswa dan memfasilitasi pembentukan karakter. Dampak permainan tradisional pada perkembangan. Jadi partisipasi anak dalam permainan tradisional dapat meningkatkan keterampilan motorik kasar dan halus. Permainan tradisional ini efektif dalam merangsang perkembangan fisik dan mental anak. Peran permainan tradisional dalam meningkatkan interaksi sosial. Jadi peran yang pertama itu, dengan adanya permainan tradisional, menciptakan lingkungan untuk meningkatkan interaksi sosial anak-anak. Jadi yang kedua, anak-anak itu belajar kerjasama, komunikasi antar teman lainnya, dan keterampilan sosial melalui permainan tradisional. Kita masuk pada pembahasan bab 2. Permainan tradisional menjadi suatu metode yang cukup baik untuk diterapkan, karena merupakan permainan yang kaya akan manfaat, bisa menjadi alternatif pengganti permainan lain. Permainan tradisional ini seringkali melibatkan gerakan fisik, seperti melompat, menangkap, melempar, ataupun berlari. Jadi aktivitas ini sangat baik untuk mengembangkan motorik halus dan kasar pada anak-anak. Di SDN 2 Perancak, permainan tradisional tidak hanya dipraktikkan pada materi inti saja, akan tetapi juga dipraktikkan pada saat pemanasan, jalan alternatif untuk melakukan panasan. Selanjutnya, minat belajar dan motivasi siswa. Penggunaan permainan tradisional meningkatkan minat belajar dan motivasi siswa terhadap penjas, seperti kemampuan guru, minat siswa, dan dukungan sekolah, mempengaruhi efektivitas integrasi permainan tradisional. Variabel penelitian. Jadi ada 2 variabel, yaitu permainan tradisional dan pembelajaran penjaskes. Bab 3, metode penelitian. Jadi pendekatan penelitian ini yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Kita masuk pada subjek penelitian. Terdiri dari guru PJOK dan siswa SD Negeri 2 Perancak. Analisis respon dan perkembangan keterampilan motorik melibatkan analisis respon siswa terhadap pengajaran dengan permainan tradisional, pemantauan terhadap perkembangan keterampilan motorik siswa. Sumber data melibatkan wawancara dengan guru sebagai sumber data utama. Yang kedua, dokumen kurikulum sebagai cerminan formal dari arahan pendidikan. Pengumpulan data, tinjauan menyeluruh sebagai langkah awal, mengandalkan jurnal ilmiah dan buku sebagai sumber rujukan utama, melakukan observasi ke sekolah.
Teknik analisis data. Jadi yang pertama, analisis dokumen kurikulum untuk pemahaman mendalam tentang permainan tradisional. Jadi kesimpulan, kita masuk pada kesimpulan. Penelitian ini mengambil deskriptif kualitatif ya untuk mengeksplorasi dampak integrasi permainan tradisional dalam pembelajaran menjaskes di SD dengan fokus pada perkembangan motorik dan sosial siswa. Jadi melalui dokumen kurikulum dan partisipasi guru serta siswa sebagai subjek penelitian, penelitian ini bertujuan untuk memberikan kontribusi pada desain pembelajaran yang inklusif dan pemberdayaan siswa secara holistik dengan memperkuat aspek fisik, sosial, budaya melalui permainan tradisional. Mungkin hanya itu saja. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.